rumah ini adalah tempat-tempat Dr. Rajiman waktu itu mengadakan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh di Indonesia di rumah ini sebelum Indonesia merdeka. Selamat sore kawan-kawan semua ya. Seneng banget ya hari ini kita ketemu lagi. Dan kali ini kita berada di kediaman Kajeng Randa Tumenggung Rajiman Widya Diningrat yang ada di Dirgo Widodaren Ngawi, merupakan tokoh dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau sebagai tokoh dari Budi Utomo, kemudian juga sebagai ketua dari BPUPKI pada waktu itu, pada zaman kemerdekaan bangsa Indonesia. Berada di kediaman Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widya Diningrat. Sudah bersama saya Bapak Sagimin. Beliau adalah sebagai pengelola ya yang ada di sini. Sekarang kita akan coba berbincang dan bertanya-tanya kepada Pak Sagimin tentang kediaman Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widya Diningrat. Selamat sore Pak. Selamat sore. Paring asma Pak Sagimin. Pak Sagimin. Pak Sagimin bisa dijelaskan untuk rumah Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widya Diningrat ini untuk sejarahnya itu seperti apa sih Pak? Jadi rumah ini adalah tempat tinggal terakhir Dr. Rajiman Widya Diningrat. Jadi rumah ini adalah tempat-tempat Dr. Rajiman waktu itu mengadakan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh di Indonesia di rumah ini sebelum Indonesia merdeka. Ini merupakan sejarah. Iya, sejarah bangsa Indonesia. Untuk rumah ini sendiri ada apa saja sih Pak yang ada di sini mungkin? Ya, yang ada di sini hanya peninggalannya ada seperti ini, ada meja, ada kursi. Masih alami ya. Jadi ya. masih memang peninggalan. Iya, peninggalan seperti yang itu yang dari rutan itu ada peninggalan. Yang
ada urutan tuh. Terus meja-meja ini juga peninggalan. Kalau ini baru ya, yang ini bukan. Kursi ini 1, 2, 3, 4, 8 itu ini baru. Kalau yang lain meja dan lain-lainnya itu adalah peninggalan beliau. Yang di sini ini adalah ruang makan, fungsinya ruang makan dan sebagai tempat pertemuan. Kalau ada rapat-rapat kecil di sini, di ruangan ini. Ruang makan sebagai ruang pertemuan ya. Iya. Terus ini ada ruang tidur beliau. Masih ranjangnya masih asli. Iya, masih asli. Ini kan bukan besi yang bolong tapi besi utuh ini. Makanya ini berat. Asli. Tempat tidurnya asli. Kalau kasurnya baru ya. Tempat tidurnya yang asli. Terus ini juga dulu ruang tidur juga, tapi sekaligus digunakan untuk apa? Sekaligus ruang kerja. Ruang kerja beliau. Iya, beliau ya. Nah, ini pusaka ini tumbak. Oh, ini tumbak ya. Ya, tumbak ya. Itu tumbak juga ini, semuanya itu. Ini masih asli semua ya, Pak. Iya. Itu yang paling tinggi itu namanya tumbak Kiai Baret. Nah, ini kawan-kawan, ini adalah ruang makan ya. Ini adalah ruang makan dan sekaligus ruang pertemuan ya, pada waktu itu. Dan di sini juga terdapat pusaka. Ya, di sini terdapat pusaka yaitu tombak Kiai Baret seperti ini teman-teman. Ini adalah pusaka dan kita langsung ke ruangan berikutnya. Ini ruang ini adalah ruang istirahat, ruang santai. Santai. Ya. Ruang istirahat di ruangan ini ruang santai. Jadi ini masih kursi asli. Iya, aslinya ya. Yang sering dipergunakan untuk istirahat beliau. Terus ini ruang tamu. Ruang tamu itu artinya dulu kalau ada tamu kalau bermalam di sini ruangnya tidurnya di ruangan ini. Ruang istirahat tamu ini. Iya.
tanah darat seperti ini ya, itu 10,5 hektar. Yang masih ada ini 1,5 pekarangan ini, yang lainnya dibagi ke masyarakat sekitar ini. Terus tanah sawahnya 63 hektar. Yang 7,5 hektar masih ada di ahli waris, yang 7,5 hektar dibahkan ke dinas pertanian, yang lainnya dibagi ke masyarakat sekitar ini. Sawahnya juga area sini? Iya, area sini juga. Dr. Rajiman itu sebenarnya itu gini ya, ada tokoh bangsa ya, yang ikut mendirikan negara Republik Indonesia ini. Tokoh kemerdekaan ya? Iya. Makanya beliau kan sebelum merdeka diangkat jadi ketua BPKI untuk merencanakan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Terus pada waktu beliau memimpin sidang BPUPKI, beliau menanyakan kepada peserta sidang, termasuk Pak Karno, Pak Hatta dan yang lain, peserta sidang BPUPKI, menanyakan negara kita ini kalau sudah merdeka apa dasarnya, gitu. Terpicu dengan pertanyaan Dr. Rajiman, peserta sidang dan yang lain, akhirnya merumuskan dasar negara kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dr. Rajiman setelah itu masih bertanya lagi juga, kalau negara kita ini sudah merdeka akan dibiayai dengan apa, gitu. Dan Dr. Rajiman mengusulkan salah satunya adalah dari pajak. Makanya Dr. Rajiman minta pajak supaya ada kekuatan hukum, makanya kan di Undang-Undang Dasar 45 itu pasal berapa saya juga kurang paham itu ada tentang pajak. Makanya tahun 2017 kemarin Dr. Rajiman oleh Menteri Keuangan Dr. Sri Mulyani dikukuhkan menjadi Bapak Pajak Nasional. Dan gedung pajak yang baru di Jakarta itu juga dinamakan Gedung Dr. Rajiman Widya Diningrat. Ini gudang padi, aslinya gudang padi itu sekarang dibuat semacam museum gitu kan, tulisan-tulisan tentang Dr. Rajiman. Ya ini urutannya dengan kota Pati Mawar terus.
cucunya Dr. Rajiman. Ahli waris yang sekarang ini cucu. Oke kawan-kawan, itu tadi ya jalan-jalan kita hari ini, sore ini di rumah kediaman Kajeng Raden Tumenggung Rajiman Widya Diningrat. Nah, di sini banyak sekali sejarah yang dapat kita ambil. Kemudian ini merupakan sejarah bangsa Indonesia karena Kajeng Raden Tumenggung Rajiman Widya Diningrat merupakan tokoh dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan selayaknya patut kita untuk menghargai situs-situs yang ada di sini, terutama di Kabupaten Ngawi. Terima kasih udah nonton, dan next video sampai jumpa di lain kesempatan.